Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Dr. Hajah Rohmaniah, Magister Pendidikan, dan Homsin Ali Usman. Berkenan kami akan menyampaikan aspirasi yang ke-6 sebagai berikut. Judul: Proses Pembentukan LA atau Lembaga Advokasi Pekerja Non-Formal Indonesia (PNFI). Aspirasi ini berintikan permohonan kepada pemerintah Republik Indonesia untuk berkenan membentuk LA atau lembaga advokasi sebagai pembimbing dan pendamping pekerja non-formal di Indonesia sehingga dapat ditingkatkan kesejahteraannya. Saudara, selengkapnya aspirasi akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Homsin Ali Usman, Magister Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Kabar baik, sehat walafiat tentunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenan kami Homsin Ali Usman bersama Ibu Dr. Hajah Rohmaniah MPD dari Aspirasi Channel hadir kembali ikut berpartisipasi meramaikan dunia maya ini. Channel Aspirasi hadir dengan sajian usulan aneka aspirasi harapan yang kami tujukan kepada masyarakat pada umumnya dan yang terhormat para pejabat pada khususnya. Pada kesempatan yang ke-6 ini, kami akan menyampaikan sebuah aspirasi berjudul bagaimana pembentukan badan hukum Lembaga Advokasi Pekerja Non-Formal Indonesia. Salam sehat Bapak Dr. Haji Homsin Ali Usman. Sebelumnya perkenankan saya untuk bertanya, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan aspirasi proses pembentukan LA atau lembaga advokasi? Terima kasih Ibu Dr. Hajah Rohmaniah yang kami hormati atas pertanyaannya. Sebelumnya kami sampaikan bahwa aspirasi yang akan kami sampaikan ini sebelumnya mohon maaf bahwa ini baru aspirasi. Ini baru wacana, ini baru harapan yang kami ajukan kepada pemerintah Republik Indonesia. Bersama ini pula kami mengajukan bagaimana proses pembentukan badan hukum lembaga advokasi utamanya bagi pekerja non-formal di Indonesia. Lembaga pekerja non-formal diusulkan dapat dibentuk melalui aspirasi atau usulan sebagai berikut. 1. Mohon dapat diterimanya atau direstuinya aspirasi lembaga advokasi pekerja non-formal ini oleh kementerian terkait, utamanya Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. 2. Dapat diselenggarakannya seminar atau sarasehan dialog nasional bertema Lembaga Advokasi Pekerja Non-Formal Indonesia oleh menteri terkait, utamanya Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. 4. Dapat disepakatinya struktur organisasi Lembaga Advokasi Pekerja Non-Formal Indonesia baik di tingkat pusat maupun tingkat kecamatan pada akhir acara sarasehan, seminar atau dialog interaktif nasional bertema Lembaga Advokasi Pekerja Non-Formal Indonesia. 5. Dapat disepakatinya tim formatur pembentuk kepengurusan Lembaga Advokasi Pekerja Non-Formal Indonesia utamanya di tingkat pusat pada akhir acara seminar, sarasehan atau dialog interaktif bertema Lembaga Advokasi Pekerja Non-Formal Indonesia. Terima kasih. Izin Bapak, mohon penjelasan apa fungsi lain dari para dosen yang bersedia menjadi pengurus LA PNFI ini, baik di tingkat pusat maupun tingkat kecamatan? Terima kasih Ibu Dr. Hajah Rohmaniah atas pertanyaannya.
apabila aspirasi pembentukan lembaga pekerjaan non-formal Indonesia yang pada episode sebelumnya kami mohon bantuan kepada sahabat-sahabat, utamanya para dosen di Fakultas Hukum, dapat terlibat dalam proses pembentukan ini dan beberapa dosen prodi yang lain, dan kemudian aspirasi ini disetujui oleh pemerintah Republik Indonesia. Kami yakin para dosen atau berbagai pihak yang bersedia menjadi pengurus baik di tingkat pusat maupun kecamatan memperoleh berbagai manfaat sebagai berikut. 1. Dapat dijadikannya bentuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, utamanya pengabdian kepada masyarakat. 2. Dapat dijadikannya media dan bentuk penelitian, utamanya bidang hukum, perekonomian, manajemen, produksi, pemasaran, pertanian, peternakan, dan lain-lain. Dapat dijadikan pula praktek keilmuan berbagai ilmu sebagaimana tersebut tadi. 4. Dapat dijadikannya ibadah, perjuangan, peningkatan kesejahteraan para pekerja non-formal, para buruh di Indonesia. 5. Dapat dijadikannya pelatihan diri, pelatihan buat kita, baik di bidang komunikasi, organisasi, kerjasama, pembimbingan, dan bidang lain sesuai dinamika paguyuban yang bersangkutan. Terima kasih. Oke. Bagaimana aspirasi atau usulan struktur organisasi LAPNFI tingkat pusat yang Bapak akan usulkan itu? Terima kasih Ibu Dr. Hajar Rohmania MPD yang saya hormati atas kelanjutan pertanyaannya. Struktur organisasi Lembaga Advokasi Pekerja Non-Formal Indonesia yang akan kami usulkan terdiri dari struktur organisasi lembaga advokasi tingkat pusat dan tingkat kecamatan. Struktur organisasi lembaga advokasi tingkat pusat kami usulkan sebagai berikut. 1. Dewan Pembina terdiri ketua 1 orang, sekretaris 1 orang, anggota 3 orang. Dewan Pembina terdiri dari 5 orang. Dewan Penasehat terdiri dari ketua 1 orang, sekretaris 1 orang, anggota 3 orang. Jumlah Dewan Penasehat 5 orang. Dewan Pengurus terdiri dari ketua umum 1 orang, ketua 4 orang, sekretaris jenderal 1 orang, sekretaris 4 orang, bendahara umum 1 orang, bendahara 4 orang, pengawas 5 orang. Tugas pokok pengurus pusat Lembaga Advokasi Pekerja Non-Formal Indonesia diusulkan sebagai berikut. 1. Menunjuk dan mengangkat pengurus koordinator Lembaga Advokasi Tenaga Kerja Non-Formal tingkat kabupaten kota bila diperlukan. 2. Bertugas memberikan petunjuk dan bimbingan kepada pengurus koordinator Lembaga Advokasi Kabupaten Kota, meliputi tugas pembentukan pengurus lembaga advokasi tingkat kecamatan, rekrutmen dan pembentukan paguyuban pekerja non-formal di kecamatan yang bersangkutan. 3. Tugas sosialisasi program kerja baik kepada pengurus lembaga advokasi tingkat kecamatan maupun bahkan kepada paguyuban pekerja non-formal Indonesia di kecamatan. 4. Melaksanakan monitoring pelaksanaan program kerja melalui pengurus lembaga advokasi tingkat kecamatan maupun langsung kepada paguyuban pekerja non-formal di kecamatan. Tugas ketiga, menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART. 4. Menyelenggarakan rakornas secara rutin setiap tahun ya, apabila tentunya lembaga ini sudah terbentuk. 5. Membantu dan menindaklanjuti berbagai permohonan dari paguyuban pekerja non-formal di kecamatan maupun pengurus lembaga advokasi kecamatan dan kabupaten. Struktur organisasi lembaga advokasi tingkat kecamatan diusulkan sebagai berikut. 1. Penasehat terdiri ketua 1 orang, sekretaris 1 orang, anggota 1 orang.
Pengurus penasehat terdiri dari 3 orang. Pengurus harian, ketua 1 orang, sekretaris 1 orang, bendahara 1 orang, pengawas 1 orang. Tugas pokok lembaga advokasi tingkat kecamatan: 1. Membentuk paguyuban pekerja non-formal Indonesia dengan nama Pos Mandiri atau Osman Family di kecamatan yang bersangkutan. Pos Mandiri maupun Osman Family relatif sama sebetulnya, sama-sama paguyuban yang beranggotakan profesi ojek, sopir, montir, andong, dan pekerjaan awalan dan berakhiran an, petugas kebersihan, keamanan, dan seterusnya. 2. Tugas perintisan, pembimbingan dan pendampingan proses usaha bersama yang dimiliki oleh paguyuban tersebut sehingga berjalan dan berkembang sebagaimana mestinya dengan ketentuan: 1. Bentuk usaha disepakati oleh mayoritas anggota Pos Mandiri atau Osman Family kecamatan yang bersangkutan. Modal awal bersama diharapkan patungan, gotong royong, dan atau harapan kami bantuan dari pemerintah. 3. Setiap Pos Mandiri dan Osman Family dikelola oleh seorang koordinator, seorang sekretaris, dan seorang bendahara yang tentunya dipilih oleh anggota paguyuban yang bersangkutan. Lalu, mengapa usulan struktur organisasi LAPNFI hanya tingkat pusat dan kecamatan? Mengapa tingkat provinsi, tingkat kabupaten atau kota tidak ada? Terima kasih Ibu Dr. Hajar Rohmania yang kami hormati atas pertanyaannya. Alasan utama tidak ada pengurus tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota antara lain: 1. Zaman sudah menuntut segala urusan diusahakan praktis dan serba cepat. 2. Segala urusan diharapkan dapat efektif dan efisien. 3. Zaman sudah menuntut segala urusan dapat dilaksanakan secara online. 4. Banyak urusan dan permasalahan terjadi di grassroots, di lapisan paling bawah. 5. Perampingan organisasi penting untuk menghemat waktu, tenaga, energi, biaya, dan sumber daya yang lainnya. Mohon maaf Bapak, sebetulnya aspirasi atau permohonan pembentukan LA Pekerja Non-Formal Indonesia itu ditujukan kepada siapa? Terima kasih Ibu Dr. Hajar Rohmania atas pertanyaannya. Aspirasi pembentukan lembaga advokasi pekerja non-formal Indonesia ini kami tujukan kepada yang terhormat: 1. Yang terhormat Kementerian Tenaga Kerja, yang terhormat Kementerian Menkumham, yang terhormat Kementerian Menko Perekonomian, yang keempat Kementerian Dalam Negeri, yang keenam Direktur berbagai industri perusahaan, berikut yang terhormat Direktur berbagai BUMN, terakhir berbagai pihak yang peduli terhadap aspirasi ini. Ya baik, terima kasih Bapak Dr. Haji Homsin Ali Usman yang telah berkenan memberikan penjelasan tentang LAPNFI. Mudah-mudahan aspirasi yang berjudul Proses Badan Hukum Lembaga Advokasi Pekerja Non-Formal Indonesia ini adalah gagasan yang cukup bagus dan direspon oleh semua pihak, lebih penting lagi oleh pihak yang terkait. Terima kasih. Sama-sama Ibu Dr. Hajar Rohmania yang kami hormati. Terima kasih telah berkenan mendampingi saya dalam penyampaian aspirasi ini. Demikianlah alhamdulillah aspirasi pembentukan lembaga Badan Hukum Lembaga Advokasi Tenaga Kerja Non-Formal Indonesia ini sekilas telah kami sampaikan. Mudah-mudahan mendapat perhatian dan dukungan dari berbagai pihak sebagaimana kami sebutkan di atas, utamanya oleh para pekerja non-formal yang tergabung dalam singkatan Osman Family atau Pos Mandiri. Insya Allah aspirasi
pembentukan badan hukum lembaga advokasi tenaga kerja non formal ini akan ada aspirasi kelanjutannya. Apabila Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, sahabat semuanya sependapat dengan aspirasi ini, tolong berikan subscribe dan komen seperlunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.